Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Juandi. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sosialisasi Anak Didik. A. Pengertian sosialisasi anak didik. Seorang individu tidak akan terlepas dari kehidupan sosial. Artinya, manusia pasti akan menemui kehidupan sosial yang akan berkumpul antara satu dengan yang lain di lingkungan kelompok masyarakat tertentu. Berarti manusia perlu adanya bimbingan belajar untuk mengetahui kelompok sosial tersebut. Proses membimbing individu ke dalam dunia sosial tersebut disebut sosialisasi. Dalam hal kaitannya dengan sosialisasi anak didik, bahwa anak didik yang datang di sekolah tentu memiliki latar belakang yang berbeda. Dengan perbedaan inilah yang menuntut peserta didik untuk selalu belajar mengenal dan menghayati kebudayaan yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Sebagai contoh, siswa yang di rumah jarang bersosialisasi karena orang tua jarang pulang, atau orang tua memiliki banyak kesibukan di luar rumah, atau bahkan orang tua selalu mendampinginya setiap hari. Begitu siswa di sekolah, tentu akan berbeda dengan di sekolah. Siswa harus berlaku berbeda dengan di rumah, baik dengan sesama siswa maupun dengan guru, yang mengakibatkan sebuah hubungan interaksi antar sesama. B. Proses sosialisasi anak didik. Sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi proses perlakuan dan bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat. Proses membimbing yang dilakukan oleh orang tua tersebut disebut proses sosialisasi. Proses sosialisasi dapat berlangsung melalui kelompok sosial yang terbentuk dari keluarganya, teman bermain, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat sekitar. Lingkungan sekolah termasuk salah satu tempat proses sosialisasi anak didik yang dijadikan sebuah sistem, dan di dalamnya terdiri dari subsistem yang lainnya, yaitu termasuk orang tua, siswa, masyarakat yang berada di lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Subsistem inilah yang akan terjadi sebuah komunikasi dan mencapai tujuan yang diinginkan dari proses sosialisasi yang tercapai melalui komunikasi dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam sebuah komunikasi, untuk menuju pada sebuah proses komunikasi, tidak luput dari faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, Abdullah Idi menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi ada dua: keteladanan orang tua dan lingkungan pergaulan. Keteladanan orang tua sangat akan mempengaruhi tingkah laku pada seorang anak. Terkait dengan peserta didik, bila dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi sosialisasi pada anak didik, maka menurut Abu Ahmadi, proses sosialisasi memiliki beberapa metode dalam mempengaruhi sosialisasi anak, yaitu A. Metode ganjaran dan hukuman atau rewards and punishment. Dalam proses sosialisasi terhadap anak didik, ganjaran dapat diberikan kepada anak didik sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi, keseriusan dalam belajar, atau dari perbuatan baik yang siswa lakukan dengan tujuan agar anak senantiasa untuk berusaha menjadi lebih baik lagi di kemudian harinya. Yang B. Metode didactic teaching merupakan salah satu metode yang mempengaruhi sosialisasi anak, di mana metode ini mengutamakan pengajaran kepada anak tentang berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Yang C. Berbagai metode pemberian contoh sebagai krusial dalam mempengaruhi sosialisasi anak. Anak-anak muda mengikuti dan meniru apa-apa yang terjadi di lingkungannya, termasuk dari tingkah laku orang lain,
Oleh sebab itu, metode ini bisa berawal dari kelompok terdekat, yaitu anak keluarga. Yang C, berikutnya yang C, sosialisasi peserta didik di sekolah. Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarganya. Sekolah memegang peranan yang cukup penting dalam proses sosialisasi anak. Walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, sekolah mempunyai potensi yang pengaruhnya cukup besar. Di sekolah, anak tidak hanya mempelajari pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Anak akan belajar kemandirian lebih intensif di sekolah dibandingkan di tempat lain. Ketika di rumah, seorang anak dimungkinkan memperoleh bahwa anggota keluarga untuk pelaksanaan berbagai macam tugas dan pekerjaan, sedangkan di sekolah, sebagai tugas dan pekerjaan dilaksanakan secara mandiri yang disertai dengan tanggung jawab. Ia bukan lagi anak yang istimewa yang diberi perhatian khusus oleh ibu guru, melainkan hanya salah satu seorang di antara puluhan murid lainnya di dalam kelas. Sekolah merupakan lembaga tempat anak diberikan pendidikan intelektual, yakni mempersiapkan untuk sekolah yang lebih lanjut. Oleh sebab itu, cukup penting dan berat. Maka perhatian sekolah sebagian besar ditujukan kepada aspek intelektual itu. Aspek lain seperti pendidikan moral, agama, dan Pancasila juga diperlihatkan. Namun, dapat kita katakan bahwa pendidikan sosial masih belum mendapat tempat yang benar. Kesempatan untuk kerjasama dalam pelajaran dan kegiatan kurikulum pun kegiatan ucapan guru lainnya perlu dimanfaatkan. Tidak setiap berangsur-angsur sosialisasi di sekolah harus dilakukan oleh anak. Di samping itu, guru juga harus menyesuaikan diri dengan tuntutan atau kondisi sekolah. Baiklah, itulah